minggu depan teman-teman ada sesi dengan dosen kelas kecilnya masing-masing. Jadi ini sesi kelas besar yang terakhir ya. Kita akan membahas materi mengenai yang namanya kamera saya benar ya. Jadi kita akan membahas materi yang namanya push notification hari ini. Topik yang sebenarnya menarik gitu ya. Mau dibuat seberapa kompleks atau seberapa sederhana tergantung apa saja kita mau bahas itu ya, topik mengenai yang namanya Firebase itu. Tentunya teman-teman tahu ya namanya push notification, saya nggak perlu berikan gambaran ya. Ini adalah fungsionalitas di mana teman-teman bisa menampilkan notifikasi ke aplikasi yang teman-teman punya gitu ya. Bahkan ketika aplikasi itu tidak sedang dalam keadaan berada di foreground. Yang berada di foreground artinya aplikasinya sedang di launch, aplikasinya sedang berjalan. Ya. Bahkan ketika aplikasinya sedang dimatikan pun teman-teman masih bisa mendapatkan notifikasi tersebut. Ya kira-kira seperti aplikasi chatting, kan sering ya teman-teman dapat notifikasi sosial media dan lain-lain. Nah itu fungsionalitas yang kita bahas dinamakan dengan push notification. Oke, tentunya beda dengan notification yang teman-teman pelajari kemarin di pertemuan ke-8 mengenai service ya. Itu sedikit berbeda ya. Jadi kemarin di pertemuan ke-8 mengenai service itu kita juga membahas sedikit mengenai yang namanya notification. Tolong dibedakan ya. Yang namanya notification itu bagaimana kita membuat mekanisme untuk menampilkan notification yang di bagian atas itu. Itu yang disebut dengan notification yang kita pelajari di pertemuan 8 kemarin. Nah, yang kita akan pelajari di pertemuan ke-12 hari ini, walaupun ada kaitannya dengan notification yang ada di pertemuan ke-8, tapi kita lebih membahas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan message, bahkan ketika aplikasinya dimatikan. Gitu ya. Nah, nanti message yang didapat ini mau ditampilkan dalam bentuk apa, mau ditampilkan dalam bentuk notification seperti yang ada di pertemuan ke-8 pun, itu bisa. Gitu ya. Yang penting kita dapat dulu message-nya. Nah, mekanisme untuk kita menerima message ini bahkan ketika aplikasi tidak berjalan, nah ini yang kita sebut dengan push notification. Gitu ya. Nah, saya mau mana timu saya? Ini saya pegang. Oke, saya mau menjelaskan sedikit bagaimana caranya push notification itu bekerja. Ya, kalau dulu saya punya perangkat Android, nah, ini perangkat Android saya ya, gambarnya kita lihat. Nah, oke ya. Jadi ini perangkat Android saya. Ini mobile ya Android. Kemudian perangkat Android itu mau mengirimkan notification ke perangkat yang lain. Nah, seperti itu. Pasti perangkat Android ini harus terhubung dengan sebuah server gitu ya. Server saya. Oke. Jadi server ini server yang dimiliki oleh aplikasi saya gitu ya. Kemudian untuk mengirimkan message itu ke perangkat lain. Jadi tujuan saya ada perangkat lain di sini gitu ya. Ini ada perangkat lain. Nah, ini Android juga. Nah, supaya pesan saya itu bisa sampai ke perangkat lain, dari aplikasi Android saya harus mengirimkan pesan itu ke server saya. Dari server saya harus mengirimkan ke sebuah layanannya Google, ya, layanan cloud yang disebut dengan Google Cloud Messaging. Nah, ini saya suka ya, GCM, memang singkatannya GCM, gitu ya, Google Cloud Messaging. Saya nggak tahu kepanjangannya ya, teman-teman tahu. Oke, nah dari Google Cloud Messaging ini, Google Cloud Messaging-nya yang akan mempush pesannya ke perangkat yang lain. Jadi kalau teman-teman mengirimkan chat, ya, supaya chat dari handphonenya teman-teman itu bisa sampai ke handphone orang lain. Nah, kira-kira rupanya seperti dari aplikasi Android mengirimkan ke sebuah server yang saya punya, dari servernya kemudian mengirimkan ke Google Cloud Messaging, ya, dan Google Cloud Messaging-nya mengirimkan push notification ke
perangkat targetnya, perangkat tujuannya, gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya kira-kira seperti itu. Nah, jadi lebih kompleks karena kalau kita bicara mobile programming, walaupun yang kita bahas di sini hanya Android, sebenarnya ada platform lain, platform sebelah yang buat gitu ya. Nah, di platform sebelah, nah, itu gimana kalau dia mau mengirimkan notification juga? Kan gitu kan ya. Ada aplikasi kan kita mau interoperable gitu ya. Jadi nggak cuma berkirim pesan antar perangkat Android saja, tapi juga kita bisa kirim pesannya ke perangkat yang lain. Nah, itu gimana caranya? Oke, let's say saya punya perangkat Apple, iOS, atau OS yang lain gitu ya. Kemudian sama perangkat Apple ini akan mengirimkan pesan ke server. Oke, let's say perangkat tujuannya juga berupa perangkat Apple. Gitu ya. Nah, bisa nggak lewat Google Cloud Messaging? Nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi walaupun pesan ini dikirimkan ke server yang sama, servernya akan mengirimkan, oh kalau perangkat tujuannya iOS, berarti dia melalui sebuah service lain punyanya Apple, ya, yang namanya, kalau dulu ada namanya Apple Push Notification Service, APNS, gitu ya. Nah, dari Apple Push Notification Service-nya ini yang akan mengirimkan ke perangkat Apple. Ya, saya kasih contoh yang lebih kompleks lagi. Kalau saya dari perangkat Android mau mengirimkan pesan ke perangkat Apple, berarti dari Android kirim ke server, servernya menentukan oh tujuan saya adalah perangkat Apple. Dan saya harus mengirimkan pesan ke APNS, Apple Push Notification Service. Apple Push Notification Service-nya yang akan meneruskan ke perangkat Apple. Bayangkan, kalau saya dari perangkat Apple saya mau kirim ke Android, ya, dari perangkat Apple kirim ke server saya, ya, server saya mendeteksi perangkat tujuannya adalah perangkat Android, ya, berarti saya harus kirim ke Google Cloud Messaging, ya, dari Google Cloud Messaging mengirimkan ke perangkat Android, ya, kelihatannya kompleks, ya. Nah, sekarang Google punya inisiatif supaya menyederhanakan ini, ya, supaya nggak pusing. Ya, ini zaman dulu sekali. Zaman dulu perangkat Android bahkan perangkat mobile bahkan tidak cuma 2 platform gitu. Dulu pernah ada 4 platform gitu ya, ada Android, Apple, BlackBerry, dan Windows. Ya, yang 4-empatnya punya market share sendiri dan 4-empatnya harus di-maintain, gitu ya. Nah, sekarang supaya lebih mudah gimana? Google punya sebuah service lain yang disebut dengan Firebase. Ya, jadi dari perangkat Android saya atau dari Apple, saya kirim ke server, sama dari server saya ya. Dari server itu kirim ke yang namanya Firebase, ini punya Google. Gitu ya. Nah, nanti dari Firebase-nya yang akan menentukan apakah dia mau pakai Google Cloud Messaging atau pakai APNS. Okay. Nah, keuntungannya apa kalau seperti ini? Keuntungannya adalah saya mengurangi sebagian logika saya yang harusnya tadi ada di server saya. Oh, harus kirim pesan pakai Google Cloud Messaging. Oh, harus kirim pesan pakai Apple Push Notification Service. Sekarang nggak lagi seperti itu. Ya, karena sekarang pokoknya kirim aja ke Firebase. Nah, jadi logika program saya sedikit berkurang. Okay? Semuanya diganti oleh Firebase ini. Jadi pesannya dikirim ke Firebase. Sudah nanti terserah Firebase mau kirimnya bagaimana caranya. Gitu ya. Pokoknya yang saya tahu sampai ke perangkat tujuan. Gitu ya. Jadi Firebase ini sangat membantu dalam menyederhanakan ya proses yang tadinya kompleks. Gitu. Nah, sebenarnya Firebase sendiri tidak hanya digunakan untuk kita melakukan yang namanya cloud messaging atau push notification saja. Tidak hanya untuk itu. Ya, jadi Firebase juga dipakai untuk yang lain-lain. Kalau teman-teman membaca dokumentasinya Firebase yang saya tunjukkan, ya, banyak fungsionalitas yang ada di Firebase. Ada NoSQL database di situ. Nanti kemungkinan kita juga akan pakai. Ada Firebase storage, ada Firebase function, dan lain sebagainya. Gitu. Kita tidak akan pakai semua, karena kita hari ini akan berfokus pada push notification saja.
Jadi kita hanya akan menggunakan yang namanya Firebase Cloud Messaging. Gitu ya, kira-kira ya. Tapi teman-teman perlu tahu hadirnya Firebase ini sebetulnya mengungkap ya logika program yang ada di server tadi semuanya dialihkan ke Firebase sehingga program teman-teman akan jauh lebih mudah. Gitu. Nah, saya akan share screen saya sekarang. Nah, kelihatan dengan jelas ya. Jadi, kita akan menggunakan fungsionalitas yang namanya, sebenarnya ya kita akan menggunakan fungsionalitas yang namanya, biar nggak nutupin. Kita akan menggunakan fungsionalitas yang namanya, kita akan pakai Firebase Cloud Messaging ya. Tadi saya bilang Firebase itu service-nya ada banyak gitu ya. Yang kita pakai kaitannya dengan push notification mungkin hanya Cloud Messaging. Kalau mau ditambah dengan Firebase Real Time Database mungkin juga bisa gitu ya. Tapi pada umumnya kita pakai Firebase Cloud Messaging. Intinya Firebase itu punya kemampuan kalau teman-teman mau membuat yang namanya custom message. Ya, custom message itu artinya bukan pesan yang dikirimkan dari perangkat ke perangkat atau pesan otomatis. Ya, pesan otomatis itu gimana teman-teman belanja barang ya katanya hari ini banyak diskon gitu ya. Kemudian ada pesan, oh pesanan Anda sudah disampaikan ke penjualnya gitu ya. Oh, pesanan Anda sedang dikemas, pesanan Anda sedang dikirim, pesanan Anda sudah diterima oleh siapa gitu ya. Nah, itu kan pesan-pesan otomatis seperti itu. Nah, selain pesan-pesan otomatis yang tadi saya bicarakan, Firebase punya kemampuan untuk mengirimkan pesan dari admin untuk di-broadcast ke semua orang. Oke. Jadi misalnya saya punya promo apa gitu. Nah, itu saya nggak perlu membuat program khusus untuk menghandle pesan promo gitu ya, yang hanya berjalan cuma mungkin kali ini saja di seumur hidup saya akan buat pesan seperti itu misalnya. Nah, daripada saya membuat program khusus untuk itu, Firebase sudah menyediakan sebuah admin console gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengetikkan saya mau kirim pesan, isi pesannya apa gitu ya. Kemudian isi pesannya itu mau di-broadcast ke siapa? Apakah mau di-broadcast ke semua perangkat yang terkoneksi dengan Firebase, ya, mau perangkat Android atau perangkat iOS atau perangkat yang lain gitu ya, atau bisa jadi pesan itu target itu artinya ke orang-orang tertentu saja, ya. Nah, itu nanti sudah ada analitiknya sendiri. Firebase itu punya analitik gitu ya. Kirim ke semua orang yang gendernya male atau gendernya female, ya, yang usianya sekian dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira masih mungkin juga dibuat seperti itu gitu ya. Jadi kita punya kemampuan untuk mengirimkan push notification pesan yang otomatis ya maupun pesan yang sifatnya custom yang sekali kirim. Oke, itu yang bisa dilakukan dengan Firebase. Kira-kira slide berikutnya ini tutorial semua ya, jadi kita lebih baik kita demokan saja. Oke, saya sudah punya Android Studio. Ya, sekali lagi, if you wish to follow along ya kan bisa gitu ya, kalian bisa buka Android Studio. Kalau enggak ya saya nggak bisa ngontrol juga ya, ini kelas besar mahasiswanya ratusan juga, kalian di rumah saya nggak tahu lagi ngapain juga ya tanggung jawab masing-masing lah. Kalau teman-teman mau bisa ya teman-teman akan mengikuti. Saya akan start Android Studio project baru. Oke, saya akan mulai dari empty activity. Saya akan beri nama aplikasi saya My Simple Messaging. Ya, konfigurasi yang lainnya standar ya, saya akan finish. Oke, sambil kita tunggu configuration-nya. Nah, aplikasi Android itu pada umumnya ketika kita baru pertama kali buat project-nya belum terkoneksi ke Firebase. Jadi kita harus mengkoneksikan aplikasi Android ini dengan Firebase terlebih dahulu.
Oke, kita tunggu sebentar. Sudah. Nah, kalau sudah, bagaimana mengkoneksikannya? Ada di tools, ya kemudian Firebase. Nah, biasanya kalau teman-teman belum punya account Google, account Android developer gitu ya, biasanya mungkin teman-teman akan diminta untuk login terlebih dahulu. Ya, tapi berhubung saya sudah, ya akan terbuka yang namanya seperti ini. Ini kelihatan jelas ya, semoga di layar. Saya akan menambahkan fungsionalitas terkait apa tadi saya bilang Firebase itu banyak service ya. Ada analytics, ada cloud messaging, ada authentication, ada real time database, ada storage dan lain-lain. Saya juga nggak hafal dan belum semuanya saya pernah pakai itu ya. Oke, kali ini kita akan pakai yang namanya cloud messaging. Oke, nah saya akan setup Firebase cloud messaging. Ini gampang kan, tinggal klik-klik aja kan ya. Setup Firebase cloud messaging. Terus connect your app to Firebase. Nah, jadi bisa begini, aplikasi itu bisa start mulai dari saya buat Android Studio project baru, atau saya buat aplikasinya di Firebase console saya. Firebase console itu seperti ini ya, Firebase console. Firebase, teman-teman cari aja yang namanya Firebase console gitu ya. Teman-teman harus login dulu gitu ya. Kemudian kita masuk ke Firebase console. Nah, ini adalah Firebase console saya gitu ya. Sudah ada beberapa aplikasi ya, tujuannya cuma untuk demo, untuk tujuan mengajar aja, ini nggak ada yang komersial. Ya, ini Firebase console saya. Kalau Firebase console teman-teman, kalau teman-teman belum pernah buat, mungkin kosong. Ya, nah, jadi saya bisa startnya itu mulai dari aplikasi Android saya buat project baru, kemudian saya koneksikan ke Firebase supaya di sini nambah aplikasi saya gitu ya. Atau saya nambah dulu di sini, ya. Jadi Firebase application-nya ada tujuan, oke. Kemudian saya baru koneksikan aplikasi Android saya ke service dari Firebase yang bersesuaian. Jadi itu bisa dua-duanya, ya. Jadi di sini saya ada pilihan, saya mau buat Firebase project baru supaya tampil di sini, oke. Buat Firebase project baru supaya tampil di sini, atau saya mau mengkoneksikan dengan Firebase project yang sudah ada, ya. Jadi kalau Firebase project-nya sudah ada duluan di sini, gitu ya, jadi saya tinggal koneksikan saja dengan yang sudah ada. Dalam kasus ini, karena ini benar-benar baru, saya akan create a new Firebase project. Oke, namanya samakan aja dengan nama aplikasi Android saya supaya nggak bingung. Ya. Kalau teman-teman mau bedakan, silakan. Oke, saya akan koneksikan dengan Firebase. Connect fail. Please check your internet connection. Nah, kenapa ini? Jangan-jangan karena saya sering buat hapus di blog saya. Enggak ya. Tapi bisa tuh, kenapa ya? Buka Firebase Assistant ya. Tools Firebase untuk membuka Firebase Assistant-nya. Ya, nanti keluar seperti ini. Ya, keluar seperti ini, tinggal cloud messaging. Saya pilih cloud messaging, set up Firebase cloud messaging, connect to Firebase. Tapi entah kenapa dari tadi bisa, sekarang error ya. Coba-coba saya ulang ya. Kenapa ya? Tadi bisa.
Barusan saya buat bisa ya, kemudian saya hapus. Apa karena saya sambil Zoom, jadi koneksi internetnya melambat atau nggak tahu lah, kita coba saja. Ya, oke. Saya koneksikan lagi ya Firebase, buka Firebase Assistant-nya, Cloud Messaging, Setup, Connect. Nah, moga-moga bisa ya. Oke, misalnya saya buat dengan cara yang berbeda. Saya akan buat project baru. Let's say nama project saya My Simple Messaging. Oh, karena saya buat close ya. Wah, susah sekali. Bagaimana ini mau tidak mau saya pakai project yang nanti saya buat hapus. Eh, saya pakai yang udah ada boleh nggak coba? Nah, bisa ya, mau nggak mau saya pakai project lain ya, karena tadi saya buat hapus kelihatannya mentok ya kan. Firebase ini ada batasnya ya, teman-teman nggak bisa abuse buat banyak seperti saya tadi kena blok ya. Oke, connect your app to Firebase, connected ya. Sekarang saya akan menambahkan Firebase Cloud Messaging ke aplikasi saya. Oke, gampang aja tinggal klik kan ya, klik add FCM to your app. Oke, begitu saya klik ini, saya akan menambahkan dependensi ini ke dalam build Gradle gitu ya. Oke, accept aja. Nah, begitu di accept, nanti akan ditambahkan dependensi di dalam build Gradle. Tahu ya build Gradle ada di mana letaknya? Ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tambahannya. Ya, tambahannya implementation com.google.firebase messaging dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini adalah tambahannya kalau saya sudah menambahkan fungsionalitas terkait Firebase tadi. Oke, nah sekarang ada instruksinya seperti ini. Jadi diminta untuk saya membuat sebuah service baru. Ya, apa itu service? Sudah dibahas di pertemuan ke-8. Service adalah komponen yang gimana? Yang terpisah dari activity yang bisa berjalan bahkan ketika tidak ada activity yang sedang berjalan. Ya, artinya ketika aplikasinya tidak dijalankan, tidak ada activity yang tampil yang namanya service, background service itu masih bisa berjalan. Ya, orang awam mengenalnya dengan istilah background service. Kalau kita bicara Android programming, istilahnya service saja, gitu ya. Nah ini teman-teman dulu sudah pernah buat ya, harusnya di pertemuan ke-8 kalau teman-teman mencoba berhubung saja ya. Jadi saya akan buat service baru. Ya, saya sebut saja ini adalah my Firebase service, my Firebase messaging service, ya misalnya begitu.
Firebase asistennya tidak ada pilihan cloud messaging. Kasihan sekali. Berarti ada yang salah dengan Android Studio kamu, harus diupdate itu. Harusnya ada dong. Kenapa bisa tidak ada? Ya, cloud messaging. Oke, nah service yang baru dibuat ini harus extend, bukan extend service biasa, tapi extend apa? Extend, by the way kalau saya begini nanti asistennya kelihatan nggak? Coba ya. Nah, bisa kelihatan. Dia tidak extend service biasa, tapi extend yang namanya Firebase Messaging Service. Nah, begitu extend yang namanya Firebase Messaging Service, dia tidak punya lagi yang namanya on-byte. Ya, dan konstruktor ini kita juga tidak perlu sebenarnya, kita bisa hapus saja. Yang melainkan kita akan copy paste apa yang ada di contoh yang diberikan oleh asisten Firebase-nya di sini. Saya akan copy saja, saya taruh di sini. Jadi saya punya sebuah fungsi baru yang disebut dengan on message receive. Fungsi ini akan dipanggil setiap kali Firebase Cloud Messaging mendeteksi bahwa perangkat ini menerima push notification. Ya, setiap kali terima push notification akan masuk ke dalam fungsi on message receive. Ya, dengan parameter message yang diterima adalah sebuah remote message. Ya, ini ada beberapa referensi yang kurang di sini saya tambahkan dulu. Log, oke, saya tambahkan. Tag itu sebuah static string ya. Oke, saya buat di sini private static string final ya, final string tag sama dengan, nah ini biasanya saya pakai nama kelas, tapi berhubung nama kelas saya terlalu panjang nggak bisa dijadikan untuk tag ya, jadi saya harus buat custom tag di sini, Firebase Messaging gini saja. Kalau ditambahkan my, ditambahkan service, nanti nama tagnya itu terlalu panjang, gitu ya. Nah tadi saya sudah bahas di awal ya, yang namanya push notification itu beda dengan notification, walaupun konsepnya terkait, ya. Jadi push notification itu kita bicara kita terima sebuah pesan. Ya, pesannya mau ditampilkan dalam bentuk apa terserah saya. Ya, pokoknya terima pesannya itu push notification. Kalau saya mau tampilkan dalam bentuk kalau saya mau tampilkan dalam bentuk notification yang tampil di atas itu, nah itu namanya notification. Ya, tapi kalau saya terima push notification kemudian pesannya saya mau apakan pesannya gitu kan ya, kan pesannya terserah aja gitu kan ya. Nah, itu kita nggak bisa bilang itu notification, tapi ini push notification. Oke, gitu ya. Nah, begitu terima sebuah pesan, ya, nah dia akan membuat seperti ini. Jadi pesannya itu bisa diapakan saja. Apakah kita data dari pesan itu besar atau enggak? Ya, misalnya begitu. Dicontohkan seperti itu ya. Kalau data dari pesannya itu besar, maka lebih baik kita schedule sebuah job yang berjalan secara asinkronus di background thread. Ya, supaya tidak mengganggu main thread. Tapi kalau pesannya itu ternyata cuma kecil ya, cuma beberapa string saja, nah itu bisa saja dihandle di main thread. Ya, begitu. Ya, apa itu background thread, apa itu main thread, kan sudah dibahas di pertemuan ke-8 ya, bahwa yang namanya service itu sebenarnya dia berjalan di mana? Service berjalan di background. Tapi kalau kita bicara thread-nya, service itu berjalan di UI thread sebenarnya, bukan berjalan di background thread. Ya, nah kita harus sadar ini karena service ini kalau berjalan di UI thread, ya maka kalau ada proses yang perlu waktu yang lama karena ternyata data yang dikirimkan bersama dengan push notification itu besar, itu akan memblok UI thread. Jadi di sini diberikan kode seperti ini kan ya. If ternyata kalau datanya besar maka schedule sebuah job. Nah schedule sebuah jobnya terserah saya mau buat seperti apa gitu ya. Tapi kalau datanya ternyata cuma sedikit langsung dihandle gitu ya. Nah saya nggak mau pakai yang seperti ini. Udah data saya pasti sedikit. Nah, anggap saja seperti itu dulu sementara. Ya anggap saja pasti datanya kecil, nggak masalah dihandle langsung. Gitu. Jadi saya langsung handle langsung di sini. Kayak gitu ya. Sementara kita log dulu nggak ngapa-ngapain. Dari, oke? Nah, untuk
teman-teman perhatikan lagi yang ada di sini deh. Perhatikan ya yang ada di sini lagi. Oke, untuk Firebase-nya itu bisa tahu perangkat yang mau dikirim pesan tertentu gitu ya. Misalnya pesannya itu targeted berupa chat dan lain sebagainya, kan pesannya targeted ya. Maka supaya dia tahu perangkat tertentu harus dikirim pesan yang mana, perangkat ini pertama kali menginstal aplikasi dan pertama kali menjalankan aplikasi itu, perangkat ini harus mengirimkan dulu ke server saya atau ke Firebase juga boleh, yang disebut dengan sebuah token. Kenapa token ini perlu? Ya, supaya nanti servernya bisa tahu kalau dia mau menargetkan perangkat tertentu, dia mau menggunakan token ini. Ya, tanpa token ini kesannya nggak tahu ke siapa. Gitu ya. Jadi perlu pertama kali aplikasinya dijalankan setelah install, aplikasi itu harus mengirimkan tokennya ke server. Ya, supaya servernya bisa menargetkan token tertentu untuk mendapatkan pesan tertentu. Oke, kembali lagi ke sini. Ya, nah jadi kita harus mengirim token. Nah ini caranya sedikit berbeda dengan yang ada di slide Binus Maya kalian. Ya, slide Binus Maya kalian itu ketinggalan gitu ya. Ya kita nggak bisa nyalain juga ya. Slide itu kan nggak tiap tahun diupdate gitu ya. Sedangkan Firebase itu kadang berubahnya setahun lebih dari satu kali gitu ya. Lebih kadang setahun bisa berubah 2 kali gitu ya. Library-nya Firebase ini. Kayak gitu ya. Jadinya pasti slide-nya nggak ngikutin gitu ya. Bedanya apa? Kalau di slide kalian diajarkan, saya buat 2 buah service, satu service untuk mengurusi message, satu service untuk mengurusi token yang dikirimkan ke server tadi. Di library Firebase yang terbaru, semuanya dijadikan satu di service ini. Ya, jadi pertama kali aplikasinya dijalankan, ya, aplikasi akan mengenerate sebuah token, bener ya? Atau sebenarnya aplikasi itu merequest ke Firebase sebuah token, gitu ya. Yang mana tokennya itu harus disimpan di tempat yang aman, gitu ya. Karena nanti mau dipakai untuk mengirimkan pesan notifikasi. Jadi komputer apapun yang tahu token ini, password ini, gitu ya, itu bisa mengirimkan pesan notification. Gitu. Jadi token ini harus disimpan di tempat yang aman. Nah, nama metodenya adalah on new token. Gitu ya. Jadi setiap kali di-generate sebuah token yang baru, ya kapan di-generate sebuah token yang baru? Ketika aplikasinya pertama kali dijalankan setelah install, dia akan men-generate sebuah token baru. Atau ya tokennya sudah dirasa terlalu lama itu berapa? Ya terserah Google yang menganggap terlalu lama itu seberapa. Mungkin 1 minggu, ya 1 minggu, oh sudah tokennya sudah lama. Sama seperti ini loh. Sama seperti teman-teman diminta untuk mengganti password. Karena password teman-teman itu sudah terlalu lama tidak diganti. Ada kan ya aplikasi-aplikasi tertentu, website tertentu yang meminta seperti itu. Nah ini juga begitu. Token itu akan di-generate ulang kalau dirasa sudah terlalu lama, sudah expired. Gitu ya. Nah itu akan di-generate baru. Nah setiap kali di-generate sebuah token yang baru, akan masuk ke dalam on new token. Di sini. Ya, ini string S itu kurang jelas, saya akan rename saja menjadi token. Gitu ya. Nah, tanggung jawab kita adalah kita harus menyimpan token ini ke sebuah tempat yang nggak tahu kemana, aman ya pokoknya ya, di database atau di file atau di storage manapun, ya supaya seperti yang digambarkan tadi, server itu punya kemampuan untuk menargetkan device tertentu untuk dikirimkan pesan. Ya gitu ya. Nah dalam kasus ini karena saya mau pakai Firebase admin, ya, jadi Firebase admin itu dia harus Firebase admin itu dia juga harus tahu tokennya. Jadi saya simpan aja di Firebase. Ya token ini diterima dari Firebase dan disimpan di Firebase. Firebase apa dong yang dipakai untuk menyimpan Firebase Cloud Messaging tidak bisa digunakan untuk menyimpan token. Ya, yang dia digunakan untuk menyimpan token ya Firebase yang ada kaitannya dengan storage, yaitu Firebase Real Time Database. Ya, jadi saya akan pakai Firebase Real Time Database untuk menyimpan tokennya ini. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian cloud messaging di sini,
gara-gara presentation mode kacau ya, bentar. Sebenarnya kalau saya nggak pakai presentation mode, teman-teman kelihatan nggak sih? Tulisannya di sini kelihatan kan ya? Jadi begitu saya setup Firebase Cloud Messaging gitu ya. Nah, diperintahkan di sini ini kan ya, on new token. Begitu ada on new token, maka kita harus kirim ke server. Tapi nama fungsi yang namanya send registration to server, kalau teman-teman lihat di sini, nama fungsi send registration to server itu tidak didefinisikan. Oke, jadi kalau saya copy paste apa yang ada di sini ke sini, ini error. Ya, artinya kita harus mendefinisikan sendiri metodenya. Send registration to server itu kita harus mendefinisikan sendiri private void send registration to server gitu ya, karena dari Google-nya sendiri, dari Firebase sendiri tidak menentukan datanya itu mau disimpan di mana, mau disimpan di mana. Jadi dia hanya memberitahukan tolong disimpan di sebuah server supaya kita bisa menargetkan device ini, begitu ya. Makanya fungsi send registration to server itu kita harus buat sendiri. Nah, teman-teman mau kirim kemana? Datanya teman-teman mau simpan kemana? Kembali lagi mengacu ke sini. Ya, apakah datanya teman-teman mau simpan di dalam server yang teman-teman buat sendiri, token itu, ya? Atau teman-teman mau simpan tokennya di Firebase langsung? Ya, by the way, Firebase kan punya Firebase storage, Firebase real-time database, Firebase Firestore dan lain-lain. Yang bisa teman-teman utilize untuk menyimpan datanya di dalam Firebase itu sendiri, tokennya. Atau teman-teman mau simpan di server. Nah, kita akan pakai dua-duanya. Jadi, kirim ke server. Nah, kali ini saya mau pakai, oh by the way tadi ada langkah yang kurang ya, kita ikutin ini ya, step by step-nya supaya kalau teman-teman nggak bingung. Jadi tadi setelah saya copy paste yang namanya on message receive, ya, di bawahnya ini, diminta ada yang namanya intent filter. Masih ingat ya yang namanya intent filter apa coba? Ya. Jadi di manifest teman-teman, manifest. Ingat kan ya? Di manifest teman-teman didaftarkan semua komponen yang digunakan di dalam aplikasi Android teman-teman. Ada main activity, itu sebuah komponen. Ya, service adalah komponen yang sejajar dengan activity, benar ya? Nah, seperti activity yang bisa di start dari luar, ya. Activity itu kalau mau di start dari luar dia harus punya intent filter. Ya, service juga begitu. Kalau dia mau di start dari luar, ya, kan berarti kan anggap begini, aplikasi saya mati, gitu ya. Saya baru restart handphone saya misalnya. Begitu saya restart handphone saya, ini service perlu di start, gitu ya. Nah, service-nya harus di start dari luar. Gitu, karena itu kita harus tambahkan yang namanya intent filter. Jadi kita nggak bisa nungguin aplikasinya harus dibuka dulu supaya bisa start service-nya, gitu kan ya, kan nggak seperti itu. Jadi service ini supaya bisa di start otomatis dari luar, jadi kita harus menambahkan intent filter ini. Ini tinggal copy paste dari asistennya tadi, gitu ya. Nah, setelah menambahkan ini, nah ini baru urutannya benar ya. Kita menghandle yang namanya send registration to server. Ya, send registration to server dikirim kemana? Ya, saya akan kirim pertama-tama saya kirim ke Firebase dulu. Saya akan kirim datanya untuk disimpan di Firebase. Saya kembali ke sini ya. Saya mau pakai apa nih? Datanya harus disimpan di sebuah tempat. Makanya saya nggak bisa pakai cloud messaging lagi. Saya pakai Firebase real-time database. Sounds good gitu ya. Firebase real-time database. Jangan-jangan mentok juga nih. Ya. Ya,
Tadi kenapa nggak keluar ya opsinya ini ya? Nggak tahu, mungkin lemot ya. Jadi di Firebase Real Time Database, saya akan klik ini ya, Save and Retrieve Data. Oke, jadi kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyimpan data di Firebase Real Time Database ya. Pertama, aplikasi saya sudah terkoneksi dengan Firebase atau belum? Sudah. Oke, kedua, tambahkan library terkait dengan Firebase Real Time Database ke Gradle ya, dengan cara klik di sini Accept Changes, maka teman-teman bisa lihat di ini, sorry ya kalau dibuka pakai presentation mode kacau juga nih tampilannya, jadi saya nggak pakai presentation mode dulu sebentar. Setelah ditambahkan real time database-nya, teman-teman bisa lihat di build.gradle saya, ini sudah ditambahkan yang namanya Firebase Database. Jadi sekarang ada dua implementation dependency terkait dengan Firebase ya. Satunya Firebase Messaging, satunya Firebase Database. Ya, nah itu sudah ditambahkan fungsionalitas terkait dengan Firebase Database. Oke, nah di sini di demo add saya akan buat sebuah real time database baru. Oke. Begitu saya buat real time database, ditawarkan dua hal gitu ya. Database-nya mau secure atau nggak secure ya. Kalau secure berarti kita harus buat rule khusus supaya database ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Ya, karena ini demo ya saya pakai mode uji. Mode uji itu berarti semua orang setelah tanggal sekian gitu ya, nah itu boleh mengakses. Sorry, setelah tanggal sini gimana? Kalau tanggal hari ini itu sampai 11 Januari 2021 ya, 1 bulan sejak ini, berarti database ini bisa diakses oleh siapapun karena saya mau mengetes fungsionalitas terkait dengan database ini. Oke, saya aktifkan udah. Nah, ini ada database saya ya. Jadi walaupun bentuknya kira-kira seperti ini adalah sebuah database. Database ya gini ya. Jadi database itu bentuknya ini database NoSQL ya, database NoSQL tahu ya, not only SQL. Jadi bentuknya bukan tabel dan kolom ya, tapi di sini berupa key dan value. Key dan value saya bisa masukkan key-nya apa? Key-nya nama, nilainya Aswin, misalnya begitu. Saya bisa tambahkan lagi yang key-nya apa lagi gitu ya, key-nya alamat, ya nilainya misalnya nilainya ada isinya lagi. Alamat itu terdiri dari nama jalan, ya, nama jalannya apa, nama jalannya Syahdan, ya ada lagi, tambahkan lagi kota, ya kotanya Jakarta. Nah ini seperti ini bisa, ini database ini. Jadi walaupun bentuknya kayak tree, ya ini database ya, database NoSQL. Ya teman-teman perlu tahu yang namanya real time database. Nah saya akan menambahkan satu anak di sini ya, anak dari tree-nya ini yang namanya tokens. Nah itu saya akan menyimpan token-token yang dihasilkan oleh aplikasi tadi. Nah, itu ya. Nah, itu ditambahkannya di mana? Ditambahkannya di service saya tadi. Service saya ini tadi ya. Oke, saya rasa udah semua terkait dengan database. Saya bisa close asisten saya supaya saya bisa perbesar ini. Oke, saya negosiasi untuk support. Saya akan mengirimkan ke Firebase database. Firebase database sama dengan Firebase database.getInstance ya, get instance-nya kelihatannya namanya ini langsung URL-nya gitu ya. Saya bisa copy ke sini. Ini instance saya. Oke. Kalau sudah, saya bisa database.getReference gitu. GetReference itu reference ke elemen yang paling luar. Ke sini, demo app ini ya. Demo app itu ini proyeknya sebenarnya saya pakai untuk mendemonstrasikan, menampilkan AdMob itu yang iklan di mobile saya, tapi ya berhubung kuota saya Firebase terbatas, mau nggak mau saya pakai ini hari ini. Demo ad ini, jadi di demo ad ini saya mau, kalau saya get reference itu saya dapat yang paling atas,
Ya, kalau saya mau dapat anaknya ya berarti saya harus masukkan path-nya di sini. Saya rasa nggak perlu, jadi saya dapatkan elemen yang paling luar. Saya mau push sebuah value, saya mau push get reference ke, let's say saya get reference ke token sini anaknya, jadi saya mau dapatkan anaknya yang namanya token. Kalau nggak ada ya buat node yang namanya token. Oke. Di get reference tokens ini saya mau push sebuah value baru yaitu token. Ya. Jadi nanti expectednya di sini akan ketambahan satu buah node baru token yang punya anak token-tokennya. Nah, kita coba dulu nih, benar atau enggak bisa seperti itu. Saya coba dulu jalankan di emulator, semoga nggak error. Ya, kita tunggu sebentar ya. Lama sekali. Oke, nah begitu aplikasi saya berjalan harusnya kalau benar ya, kalau benar di sini saya sudah ketambahan token, bisa dilihat ya teman-teman. Dan tadi saya nggak buat token ya, saya buatnya nama dan alamat. By the way, nama dan alamat ini sudah tidak terpakai lagi, saya hapus aja ya. Nama tidak terpakai, hapus. Oke, ya alamat nggak terpakai, hapus. Itu tadi saya mau menunjukkan struktur NoSQL dari Firebase database ya. Nah sekarang di sini sudah ada anaknya satu yaitu tokens. Ya, anaknya token ini token saya, password saya. Ya, abaikan yang ada di sebelah kiri, kita pakai yang sebelah kanan. Ini adalah token saya, ya, supaya bisa targeting ke specific device. Oke. Nah, token saya ini saya akan copy terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, dengan menggunakan token ini saya bisa mengirimkan pesan melalui Firebase Cloud Messaging. Ya, melalui Firebase Cloud Messaging, saya bisa mengirimkan targeted message ya dari Firebase Admin Console ini ke aplikasi saya, gitu ya. Pesannya, notifikasinya terserah, misalnya this is title, karena ini judul notifikasi. Teksnya apa? This is text, misalnya saya buat seperti itu. Ini contoh pesan saja. Oke, jadi pesan yang custom seperti ini, saya mau kirim ke token ini. Tokennya saya dapat dari mana? Dari yang disimpan di dalam Firebase database tadi. Ya, kirim ke sebuah token tertentu, tambahkan, uji, ya. Nah, begitu saya uji seharusnya di sini sudah terkirim, benar nggak terkirim? Di loket ya, loket saya mana loket? Ini loket saya. Seharusnya di sini di loket saya tampil notification body. Benar ya? Saya debug dulu. Oke, debug dengan kata kunci Firebase Messaging. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat saya sudah dapat notification body. Ya, notification body-nya apa? This is a text. Sesuai dengan pesan yang saya kirimkan di sini. Ya, jadi saya sudah berhasil mengirimkan sebuah notification dari Firebase Console, admin ya, admin membroadcast message ke perangkat Android tertentu yang didefinisikan di yang didefinisikan di sini. Saya mau kirim ke perangkat Android yang tokennya ini. Kirim lagi, kirim this is a title, this is text. Ya, nah begitu terkirim dia akan tampil di log. Sekali lagi saya baru taruh di log, saya belum menampilkan di UI apapun. Jadi akan tampil di log seperti ini. Dua kali ya, ini tadi yang pertama, ini yang kedua, isinya sama persis. Oke, nah tadi di title-nya mana? Sabar ya, karena tadi saya hanya melog apa?
Yang saya log hanya remote message.getNotification.getBody. Tentunya saya juga bisa log juga remote message.getNotification.getTitle. Bisa juga kalau saya get title-nya berarti nanti saya dapat title yang ada di sini. Tapi tadi ya berhubung yang di log hanya body, ya, maka yang tampil hanya bodinya saja. This is a text sesuai dengan tulisan yang ada di sini. This is a text. Ya, kenapa ada pertanyaan? Tadi saya mau nanya lokasi nambahin notifikasinya. Lokasi apa? Lokasi nambahin ini Pak, yang Bapak sedang buka sekarang. Ini. Di Firebase. Dari Firebase project kamu turun ke bagian bawah, ada yang namanya cloud messaging. Ya, cloud messaging, send your first message itu. Ya, masukkan notifikasinya apa ya, terserah kalian, kirim, selesai. Teman mau tambahkan gambar, tambahkan yang lain-lain bisa gitu ya. Atau begini, ini kan cuma buat ngetes saja. Atau begini, saya mau berikutnya, saya mau targetnya siapa? Targetnya ke aplikasi tertentu atau enggak? Karena bisa begini ya, ada mappingan. Saya punya satu Firebase project ini terkoneksi ke beberapa aplikasi. Itu juga bisa. Jadi Firebase project-nya satu, tapi Android project-nya banyak. Atau saya punya satu Firebase project, tapi saya juga punya satu Android project, satu iOS project, satu web project misalnya. Seperti itu bisa. Jadi saya mau kirim ke aplikasi apa? Oh, saya mau kirim ke aplikasi ini misalnya. Oke. Dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa atur juga di sini. Kapan mau dikirimnya, sekarang atau kapan dan lain sebagainya. Tapi saya nggak masuk ke situ lah ya. Saya pokoknya udah pakai ujinya aja. Ya, gitu ya. Karena pakai ujinya aja udah cukup gitu ya. Ngapain saya jadwalin orang, saya cuma pakai ini buat ngajarin kalian sekali kok. Gitu ya. Jadi langsung ngajak kirim ke token tertentu, uji, dan nanti akan terkirim ke sini. Untuk ketiga kalinya saya terkirim, this is a text. Jadi pahami ya, jadi kita sudah berhasil mendapatkan push notification. Oke, sekarang kita mau, waktu saya masih cukup ya, masih banyak. Saya mau menampilkan pesan ini supaya nggak lock saja. Kalau lock saja kan apanya yang mobile, kalau lock aja gitu ya. Jadi kita akan menampilkan di notification. Ingat ya, notification beda dengan push notification. Saya akan menampilkan di notification di sini ya. Kalau get notification tidak null, saya akan tampilkan di notification. Masih ingat materi pertemuan ke-8 kemarin, bagaimana cara menampilkan notification? Saya perlu mendapatkan notification manager, ya, notification manager sama dengan get system service, notification service. Nah ya, error. Kenapa? Karena di sebelah kanan itu semua sistem service ada di sini. Mau alarm service, mau SMS service, mau location service, semuanya get system service kan. Nah itu harus kita typecast menjadi notification manager karena kita pakainya notification service. Nah ini typecast dulu nih. Cast to notification manager. Nah ya, jadi nggak error lagi. Dan kalau saya sudah buat notification sama dengan get system service, saya bisa, karena notification, saya bisa membuat objek dari notification ya. Notification compact, ya, notification, ini notification yang saya mau tampilkan ya. Notification yang saya mau tampilkan, saya buat dari notification compact builder, ya, enggak ada. Oh sorry, new notification compact builder, ya, build. Oke, ini perlu apa nih? Perlu konteks ya, di buildernya itu perlu konteks. Konteksnya adalah this. Oke. Kemudian teman-teman perlu ingat, setelah Android 8 kita perlu channel ya. Kita perlu channel. Channelnya apa? Channel ID-nya misalnya saya sebut aja channelnya ini custom message. Ini bisa sembarang string. Ya, custom message.
Ya, bisa sembarang frame untuk channel. Tahu ya kegunaannya channel ya? Nggak tahu, nanti lah kalau waktunya cukup saya akan jelaskan ya. Kan kemarin pertemuan 8 harusnya sudah ini. Itu kemudian apa errornya? Ini harusnya notification compact ya. Ya oke lah, notification biasa. Sorry, bukan notification compact ya. Notification biasa berarti nggak perlu lagi tadi. Oke, fine. Nah, di dalam notification sebelum saya build saya bisa set content title. Notification yang mau ditampilkan di atas itu perlu 3 hal ya. Perlu icon, ya. Perlu icon, perlu title, dan perlu konten. Minimal perlu 3 ini. Bisa juga dikasih yang lain-lain. Ada gambar, ada apa kan ada ya notifikasi, ada gambarnya kan ada. Notifikasi ada teksturnya juga bisa. Ya, teman-teman bisa atur. Saya nggak hafal juga ya. Yang penting ya pada umumnya 3 ini. Ada ikonnya kecil di sebelah kiri, ada title-nya, ada teksnya. Nah, itu kita isi. Ikonnya pokoknya saya pakai icon dari aplikasi ini aja. r.map.icon launcher. Oke. Title-nya diperoleh dari mana? Title-nya diperoleh dari remote message.getNotification. Ya, jadi title-nya diperoleh dari remote message.getNotification.getTitle. Jadi title-nya title yang dikirimkan dari remote message tadi. Teksnya juga remote message.getNotification.getBody. Ya, bodinya this is a text tadi ya, ini bodinya. Benar ya? Jadi kita tampilkan title dan juga teksnya di situ, dan kita build notification-nya. Kalau sudah di build notification-nya, tinggal notification manager dot notify ya. Notify di sini perlu ID, ID-nya ID sembarang dulu lah. Pokoknya saya masukkan saja, let's say ID-nya saya buat di sini ya. Private static final notification ID. Ini berupa integer ya, integer notification ID misalnya sama dengan 1. Tahu ya kegunaan notification ID untuk apa? Notification ID digunakan kalau notification-nya sama, saya bisa mengupdate notification yang udah ada daripada saya membuat notification baru. Ya, jadi gini, kalau sudah ada notification dengan ID 1 belum dibaca oleh user, ya, kemudian saya mau kirim notification yang sama lagi dengan ID 1, gitu ya, saya bisa memilih untuk daripada saya menampilkan 2 notification yang sama persis, saya akan mengupdate notifikasinya dengan notifikasi yang terbaru. Itu bisa terjadi kalau ID-nya sama. Ya, jadi saya akan masukkan sini notification ID untuk ID-nya. Oke, kemudian kirimkan notification. Udah beres begitu saja. Nah, kalau teman-teman mau setting notification channel, saya sekaligus setting notification channel ya. By the way, yang namanya notification channel itu baru ada setelah Android versi O. Gitu ya. Lupa saya, mana? Kita Google sedikit dulu. Apa namanya? Atau di GitHub saya ada ya kemarin ya, yang di pertemuan ke-8 ada mengenai notification channel. Notification channel itu adanya sejak Android 8, tapi cara deteksi Android O-nya agak lupa saya. Kita lihat dulu, nyontek sedikit. Ya, nah, gini nih ya. Jadi kalau versi SDK saya yang terdeteksi setelah saya install gitu ya, itu lebih besar sama dengan Android versi O, maka jalankan perintah berikut ini. Saya akan buat sebuah notification channel, ya, channel sama dengan new notification channel, ya kan, dengan ID-nya apa? ID-nya sama dengan ini nih, ID-nya custom message tadi ya, ID-nya custom message.
dengan ID custom message. Ini saya hide dulu ya supaya nggak menutup tempat. Kemudian sequence name-nya apa ini? Custom message juga sama. Koma, nah ini importance-nya notification channel dot notification dot importance ada importance high langsung gitu ya. Notification manager dot importance high. Lupa ingat ya saya. Gitu ya. Importance ini menunjukkan apa sih? Kalau importance itu kalau high berarti teman-teman sedang buka aplikasi apapun, pokoknya notifikasi itu akan selalu tampil dan bunyi gitu ya. Tapi ada juga kalau importance-nya lebih low mungkin tergantung settingan device-nya masing-masing gitu ya. Mungkin nggak bunyi, tapi tampil icon aja. Ya. Kalau importance-nya lebih rendah lagi mungkin nggak tampil sama sekali, tapi teman-teman geser baru ketahuan kalau ada geser slide dari atas ke bawah gitu ya, baru ketahuan kalau ada notification. Nah itu importance saya di sini, pokoknya bunyi aja. Oke. Dan saya tinggal notification manager dot add register. Channel apa kata channel di sini? Ya, set notification channel. Add notification channel apa sih? create notification channel saja. Create notification channel gitu ya. Nah, jadi saya sekaligus buatkan notification channelnya, sekaligus saya notify. Nah ya, jadi harusnya sekarang kalau saya coba run lagi ini, harusnya sekarang notification-nya itu tampil di notification yang ada di atas. Kayak gini ya. Ini udah, by the way, saya akan push lagi. This is a title, this is a text. Saya mau kirim lagi ke sini. Mudah-mudahan tokennya masih sama ya, belum expired ya. Terkirim nggak? Terkirim, kaget sendiri saya. Gitu ya. This is a title, this is a text. Sesuai dengan yang ada di sini. Ya, coba kirim lagi boleh nggak ya? Tapi kalau saya takut kalau kirim terlalu banyak, nanti saya di-ban lagi sama Google ya. Jadi saya nggak mau terlalu banyak coba. Kelihatannya tadi sudah ada notification di sini. Saya tunjukkan lagi. This is a title, this is a text. Ya udah boleh lah saya kirim sekali lagi gitu ya. Kali ini dalam keadaan saya tidak menjalankan aplikasi, jadi aplikasinya sedang turn off, ya. Aplikasinya sedang ada di background, tidak ada di foreground, tapi saya mau tetap kirim pesannya masuk atau enggak. Ternyata gimana? Masuk ya? This is a title, this is a text. Ya, jadi pesannya masih masuk. Gitu. Oke. Nah, yang saya mau lakukan adalah gimana caranya kalau teman-teman mau klik ini, kemudian teman-teman masuk ke main activity atau ke activity tertentu. Oh, udah bisa ya? Oh, udah bisa. Ya, ketika diklik masuk ke main activity, oh udah otomatis ternyata. Bagus, saya nggak usah tambahin code kalau begitu ya. Jadi kalau diklik sudah masuk ke main activity, ya, sounds good ya. Jadi begitu kita sudah belajar bagaimana caranya mengirimkan pesan dari Firebase Admin Console ya, pesan yang sifatnya di broadcast ke semua orang dari Firebase Admin Console itu, ya, mau di broadcast ke semua orang atau targeted ke customer tertentu, ke user tertentu dengan token tertentu itu bisa. Tokennya dapat dari mana tadi? Tokennya dapat dari real time database. Ya kan, token ini akan dikirimkan pertama kali usernya install aplikasinya, ya, melalui on new token ini. Ya, jadi di on new token ini kita berkewajiban untuk mengirimkan tokennya ke server, gitu ya, dengan tujuan supaya kita bisa targeting user itu dengan message tertentu. Ya, gitu ya. Nah, kita mau kirim kemana terserah kita, gitu ya. Dalam kasus ini kita kirim datanya ke Firebase database. Oke, nah sekarang saya mau buat sebuah aplikasi server ya untuk mengirimkan notification custom ke sini. Jadi kalau tadi notification kan cuma bisa bentuknya begini. Notification itu cuma bisa bentuknya
bisa bentuknya begini kan ya. Kalau saya mau kirim yang lain-lain bisa atau enggak, ya, selain judul dan teks misalnya. Nah itu atau saya mau pesan itu otomatis gitu ya. Misalnya seperti aplikasi chatting gitu ya. Kalau aplikasi chatting kan nggak mungkin lah ya. Ada admin yang nungguin, kemudian setiap kali ada chat masuk dia baca, kemudian dia teruskan ke siapa, itu kan orang nggak mungkin kayak menunggu seperti itu. Jadi kita mau buat sebuah program yang secara otomatis bisa mengirimkan pesan ke aplikasi Android ini. Oke, nah program itu letaknya di mana? Sekali lagi letaknya di server ya, teman-teman lihat lagi di bagian yang tadi itu. Sorry saya salah pencet, putarnya kejauhan. Sekali lagi teman-teman lihat diagramnya di sini. Oke, ini ya. Jadi kalau tadi saya langsung dari sini, saya langsung dari Firebase, langsung saya kirimkan ke perangkat Android, tentunya melalui Google Cloud Messaging. Google Cloud Messaging kita nggak handle kan, kita hanya dari Firebase dari sini, kita langsung pokoknya kita kirim ke Google Cloud Messaging terus langsung ke Android. Tadi begitu yang saya demokan. Nah sekarang saya mau gimana caranya, misalnya ada logika program tertentu ya yang men-trigger server saya untuk mengirimkan pesan secara otomatis ke perangkat Android. Jadi bukan pesan yang di-custom oleh admin, bukan. Ya, tapi pesan yang di-trigger oleh server karena logika program tertentu. Contoh saya bikin aplikasi e-commerce, ya. Terus setiap kali ada orang pesan, oh pesanan Anda sudah dapat nomor ordernya sekian, pesan Anda sudah dikirim dan lain sebagainya, itu otomatis di-trigger oleh server berdasarkan logika program. Jadi tidak di-trigger oleh admin. Benar ya? Nah, jadi kita harus buat aplikasi servernya ini. Nah, aplikasi servernya teman-teman mau buat pakai bahasa pemrograman apapun, sebenarnya bisa. Ya, saya pakai bahasa pemrograman yang saya lumayan familiar, yaitu saya pakai Node.js gitu ya. Node.js itu JavaScript yang berjalan di server gitu. Biasanya JavaScript berjalan di klien kan. Tapi kali ini JavaScript-nya berjalan di server. Kalau teman-teman pelajari itu cukup populer sekarang Node.js gitu ya. Jadi saya akan buat di sini sebuah aplikasi server baru. Apa nih? Saya buat aja ini messaging server gitu ya. Saya buat sebuah aplikasi Node.js baru, messaging server. Semoga waktu saya cukup. 32 menit. Cukup. Ya. Saya akan lakukan yang namanya npm install di sini. npm init salah. npm init. Ya. By the way, Pak, itu caranya bikin Node.js gimana? Itu di luar scope dari mata kuliah ini. Jadi teman-teman harus, kalau teman-teman mau buat yang seperti ini, teman-teman harus menguasai satu bahasa pemrograman web. Pakai PHP, mau pakai ASP.NET, Microsoft gitu ya. Mau pakai Node.js, mau pakai Java, Spring Boot, dan sebagainya, terserah. Oke gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai fungsional ini, ya teman-teman mau nggak mau menguasai satu bahasa pemrograman tertentu. Nggak mungkin saya mengajari bahasa pemrograman itu dari nol gitu ya. Di setengah pertemuan ini nggak mungkin gitu ya. Jadi anggap saja teman-teman tahu Node.js gitu ya. Oke, di sini saya tambahkan yang namanya index.js. Dari index.js itu saya akan menambahkan code saya. Ya, code-nya saya akan copy paste dari Google, kok gampang ya. Tinggal bawa copy paste aja seberapa susah. Cara ini saya taruh bawah dulu ya, ini ketutup. Ini adalah cara menambahkan Firebase admin SDK ke server saya ya. Bahasa pemrograman yang disupport ada Node.js, ada Java, ada Python, ada Go, ada C#. By the way, PHP udah hilang. Kalau teman-teman pakai PHP, nggak tahu lagi saya gimana gitu ya. Ya, npm install Firebase, Node.js, Java, Python, Go, C# itu. Ya. npm install Firebase admin. Oke, saya tambahkan di sini. npm install Firebase admin ya. Jadi saya mengimport library terkait dengan Firebase admin.
npm initnya default semua. Nah, wah, ada yang udah install Node.js di komputernya, canggih-canggih ya mahasiswa sekarang ya. Ya, npm init, kemudian saya npm install di Firebase admin ini kan. Saya menginstal library Firebase admin ke dalam project saya supaya saya bisa pakai. Dan tinggal kirim saja pesannya. Kirim pesannya harusnya saya harus load dulu si Firebase admin ini. Load Firebase adminnya dengan cara saya buka service account. Saya pakai project ini ya tadi ya, demo add. Saya nyaris diblok sama Firebase ya gara-gara ngajarin kalian. Moga-moga nggak diblok lagi ya sih. Jadi saya harus buat yang namanya admin Firebase admin private key gitu ya. Jadi saya harus nanti private key itu akan dipanggil dengan cara seperti ini. Ini di copy ke sini. Oke. Saya buat kunci pribadi baru gitu, saya private key, buat kunci, nanti dia akan download sebuah private key. Ini private key saya seharusnya tidak di-share ke siapa-siapa ya, tapi karena untuk keperluan demo project saja ya sudahlah, saya taruh di sini. Oke, saya rename aja, namanya terlalu susah, saya sebut aja ini namanya apa tadi dia sebut di sini? Tadi dia sebut sebagai service account key. Ya udah saya samakan aja ini namanya service account key saya, service account key.json. Jadi service account key.json ini isinya adalah private key saya. Ya, private key-nya saya bisa di sini require path to service key.json. Mana? Service key.json itu saya bisa peroleh di service key.json. Sekali lagi saya nggak ada waktu untuk mengajarkan teman-teman detailnya Node.js seperti apa ya. Ini saya sudah initialize adminnya. Setelah saya initialize adminnya, saya bisa mengirimkan pesan. Oke, let's say pesannya seperti ini. Ya, ini adalah pesan yang saya mau kirimkan. Jadi pesan kali ini bukan berupa notification. Ingat ya, pesan itu bisa berupa pesan custom, bisa berupa notification. Kalau pesan itu berupa notification, berarti remote message itu get notification-nya akan tidak sama dengan null. Nah, kalau get notification tidak sama dengan null, maka pasti begitu teman-teman get notification, teman-teman bisa remote message.getNotification.getTitle atau remote message.getNotification.getBody. Bisa ya. Tapi bisa jadi pesan itu bukan berupa notification, tapi berupa custom message. Nah, kalau custom message masuknya ke sini, remote message.getData. Gitu ya. Remote message.getData itu data yang dikirimkan. Datanya bisa berupa apapun. Ya, contohnya di sini, misalnya datanya itu berupa skor sama dengan 850, time sama dengan 245. Ini permainan apa nih, saya nggak tahu juga. Ya, yang jelas berupa permainan apa pada waktu 2,45 skornya 850 misalnya. Jadi data yang dikirimkan bukan berupa notification, tapi berupa custom data. Oke, nah tokennya, datanya mau dikirim kemana? Dikirim ke token di sini. Tokennya apa? Tokennya token tadi. Mana token saya tadi? Saya cari-cari token saya dulu. Nah, token saya tadi. Ini token saya kan? Nah, token saya ditaruh di sini. Oke. Ini token saya. Oke. Token saya akan dipakai untuk menargetkan apa namanya? Pesan ini ditargetkan ke sini gitu ya. Datanya berupa begini. Nah, kalau teman-teman buat by program, teman-teman bisa custom kapan logika program ini di-trigger. Oke. Apakah logika program ini di-trigger ketika teman-teman mengirimkan chat misalnya, ya, pesan tadi dari aplikasi Android kirim chat ke server, begitu kirim chat server
terima chatnya itu, kemudian server meneruskan menggunakan ini, atau bagaimana gitu ya. Jadi terserah teman-teman logika programnya kapan ini akan di-trigger. Dalam kasus ini saya triggernya by command line. Ya pokoknya saya jalankan konsolnya. Gitu aja langsung ke-trigger ya. Tapi ini kan logika programnya bisa diatur gitu ya. Kalau teman-teman buat program sendiri pada intinya logika programnya bisa diatur. Oke, kapan berdasarkan logika program tertentu ini di-trigger. Gitu ya. Nah, itu saja saya kira. Saya coba kirim dulu ya. Kirim nggak nih kira-kira? Nggak tahu juga ya. Saya kirim pakai print Node.js, node spasi index, successfully sent message. Benar nggak kekirim? Ya, kita lihat di logcat-nya, terkirim atau enggak. Ternyata terkirim ya, teman-teman bisa lihat ini. Message data payload, time-nya 245, skornya 850. Sesuai dengan yang saya kirimkan tadi, skornya 850, time-nya 2,45. Ya. Ini. Oke, nah itu kenapa nggak tampil notifikasi? Ini kan nggak tampil notifikasi tadi ya. Kenapa tidak tampil notifikasi? Karena pesan yang dikirimkan bukan merupakan notification. Jadi sama-sama masuk ke dalam on message receive, sebuah remote message. Tapi remote message itu bisa berupa custom data atau dia bisa berupa notification. Nah, yang saya tampilkan notification tadi hanya jika dia berupa notification. Tapi kalau berupa data saya log saja, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman mau menampilkan notification berdasarkan custom data itu juga bisa. Bisa dong, gitu ya. Tinggal title dan teksnya ini kan berupa string gitu ya. Teman-teman tentukan sendiri title-nya apa dan teksnya apa. Itu kalau teman-teman mau menggunakan custom payload gitu. Saya nggak demokan lagi ya, saya nggak demokan lagi. Kalau teman-teman mau menggunakan custom payload, custom payload pasti nggak masuk. Sorry, teman-teman menggunakan custom payload pasti nggak masuk ke sini kan, karena ini notification. Tapi teman-teman mau mendisplay notification pun bisa, teman-teman buat notification manager lagi di sini. Ya, atau saya tampilkan aja lah biar teman-teman tahu ya. Ini saya copy paste sama persis nih, sama persis kan. Hanya saja kan dia nggak punya title dan text, ya kan? Kan dia custom payload, punyanya score dan type. Benar ya? Jadi kita harus tentukan sendiri kita mau tampilkan title apa dan text-nya apa. Oke, misalnya kamu tampilkan this is custom payload. Itu title-nya. Text-nya teksnya saya pakai payloadnya deh. Remote message.get data. Datanya berupa .toString misalnya. Kita lihat aja nanti jadinya seperti apa gitu. Nah, saya akan jalankan lagi nih. Nanti tampilnya seperti apa. Jadi saya get data .toString gitu ya. Jadi teman-teman tahu get data itu berupa mappingan. Ini ya, get data itu return value-nya berupa map string-string gitu ya. Atau saya bisa get data dot get dengan key, misalnya saya mau skornya aja gitu ya, dengan key score misalnya. Nah itu bisa. Jadi saya get data, dari data itu berupa map dengan key score value 850, key-nya time value-nya 2,45. Nah, saya bisa get data, get yang key-nya score saja untuk ditampilkan di teksnya. Nah, itu juga bisa begitu. Kita coba tes lagi. Oke, saya coba jalankan lagi node spasi index. Successfully sent. Tapi nggak tampil, kenapa? Error. Errornya apa? Null pointer exception. Table info remote
message.notification. Loh, tadi yang saya ganti punya siapa? Tadi saya ganti yang bawah ya. Oh iya, salah, harusnya ini yang atas, ketukar yang bawah ya. Sorry. Ini punyanya yang bawah tadi, harusnya ini ke sini. Sorry. Ini harusnya kebalik, ini harusnya yang di atas. Ini yang di bawah tadi ketukar kan. Saya malah edit yang bawah, bukan edit yang atas. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Yang atas itu custom payload, get data. Yang bawah itu kita get notification. Kalau get notification itu sudah rapi. Notification itu pasti punya title, punya body. Gitu ya. Tapi kalau custom payload, nah itu data itu berupa mappingan ya, key-nya string, value-nya string, sehingga kita harus dapatkan dengan key tertentu seperti ini, get data, get yang key-nya get dengan key tertentu gitu ya. Nah itu kita taruh di teksnya, atau teman-teman mau custom teks apa terserah gitu ya. Pokoknya kalau custom payload, nah itu teman-teman tentukan sendiri, teman-teman mau tampilkan seperti apa notification-nya. Jadi saya coba jelaskan lagi, tadi error di situ ya, error. Itu saya masih banyak saya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi saya kirim message lagi. Nah, masuk gitu ya. This is custom payload, angkanya 850 sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita ulang lagi. Kali ini aplikasinya tidak sedang running. Coba bisa atau enggak? Kalau aplikasinya tidak sedang running, saya back keluar dari aplikasi gitu ya. Saya jalankan lagi. Ternyata masih bisa. Gitu ya. Nah, sekali lagi tidak ada keharusan untuk teman-teman menampilkan notification itu dalam bentuk notification. Masih. Tidak ada keharusan ketika teman-teman memperoleh push notification, teman-teman menampilkan dalam bentuk notification bar. Itu tidak ada keharusan seperti itu. Jadi bisa jadi ketika teman-teman dapat notification, teman-teman simpan ke sebuah log misalnya, atau teman-teman ngapain notification tertentu, itu bisa. Tidak harus selalu ditampilkan dalam bentuk notification. Itu tidak ada keharusan. Tapi di sini saya memilih supaya seperti yang sewajarnya gitu ya, kita tampilkan dalam bentuk notification. Gitu ya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman dapat datanya teman-teman apakan gitu ya, tapi teman-teman tidak tampilkan di dalam notification, itu juga bisa. Oke. Begitu, ada pertanyaan? Materinya sudah habis. Terus dari tadi ada pertanyaan, saya nggak baca. Ayo, ada pertanyaan? Index.js. Ini copy paste saja. Saya kasih ini di chat ya. Nanti saya share juga. Everyone. Nah, saya copy paste kan tuh. Tentunya ininya diganti ya, jangan lupa ini kalau alamat kamu beda, nama filenya beda, jangan lupa diganti. Kemudian ini tokennya pasti beda. Ya, token kamu dengan token saya pasti beda. Nama database-nya juga pasti beda. Gitu ya. Device token. Device tokennya dapat dari mana? Device token itu akan si Firebase Messaging Service ini, Firebase Messaging Service yang berjalan di background ini akan meng-get tokennya secara berkala. Ya, pertama kali aplikasinya diinstal, dia pasti get token dari server. Ya, dari server Firebase, dia get token pasti. Oke, kemudian beberapa kali kemudian secara berkala, kalau tokennya sudah expired, dia akan get token yang baru.
ya. Namanya refresh token itu. Jadi tokennya di refresh terus-menerus supaya tidak expire. Nah, jadi dia get token baru, get token baru, get token baru terus. Setiap kali dapat token baru akan masuk ke dalam on new token. Oke. Dan tidak setiap kali teman-teman menjalankan aplikasi teman-teman akan mendapatkan token, enggak. Ya, ini hanya pertama kali. Ya, pertama kali dapat token ketika teman-teman pertama kali install dan jalankan aplikasinya, atau setiap kali tokennya itu expired, teman-teman akan mendapatkan token baru. Ya, nah setiap kali dapat token baru masuk ke sini. Nah, tugas kita adalah kita store si token ini ke sebuah tempat. Ya. Nah, tadi saya memilih untuk store tokennya itu, kalau ini saya hardcode ya, ini juga bukan contoh yang bagus by the way. Ya, harusnya teman-teman dapatkan data dari database dong ya. Jangan di hardcode seperti ini, tapi ini kan untuk contoh, gitu ya. Oke. Harusnya datanya teman-teman dapatkan dari sini. By the way, seharusnya teman-teman juga tidak hanya menyimpan token seperti ini. Kenapa saya bilang teman-teman tidak mendapatkan token seperti ini? Kalau token saya expired, ya, kemudian saya dapat token baru, kemudian saya add lagi, paham nggak teman-teman yang terjadi apa? Ini token baru saya misalnya. Jadi sekarang saya punya 2 token. Token yang lama ini sudah expired, token yang baru masih aktif. Ya, nah harusnya kalau terjadi token baru, saya harus cari user tertentu, saya update tokennya, bukannya saya insert baru. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat, daripada teman-teman buat seperti ini, saya insert namanya misalnya ini ya, nama ini key-nya terserah ya di depan itu ya. Tapi saya bisa isi nilainya ada email, username misalnya, username-nya Aswin, baru token yang sesungguhnya, ya, baru token yang sesungguhnya sebuah key acak gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman menyimpannya itu dalam bentuknya begini. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman menyimpan token itu dalam bentuk username dan token. Ya, jadi jangan disimpan tokennya saja. Kenapa kalau teman-teman simpan tokennya saja? Ini kalau expired teman-teman nggak tahu yang mana yang harus dihapus. Teman-teman akan insert baru. Jadi teman-teman akan menyimpan token yang sudah expired bersama-sama dengan token baru. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau tokennya expired, saya dapat token baru kan, maka saya harusnya update token dari username tertentu. Harusnya gitu. Tapi karena saya nggak buat login, saya nggak buat apapun dari tadi, jadi makanya tokennya ya sembarangan, tokennya begini saja. Gitu ya, itu mengenai token. Ini ngaco-ngaco ini saya hapus dulu nih, kayak nggak menyesatkan. Pak, ya. Kalau satu user 2 device gimana? Satu user 2 device, maka akan kamu ini kan seluruh datanya terserah Pak. Kamu bisa buat begini dong. Ini acak ya. Misalnya, kamu bisa buat username, tokens, username Aswin gitu ya. Username-nya Aswin, saya tambah nilai lagi nggak bisa. Oh bisa. Username-nya Aswin, tokens-nya gitu loh. Satu usernya 2 token, gitu kan? Yang dimau siapa tadi? Yang nanya? Oke Pak, oke. Gitu ya. Atau teman-teman ini perangkat Android, ini perangkat iOS, bisa teman-teman buat seperti itu. Ya tergantung teman-teman. Intinya gini loh. Tadi di Firebase, di Firebase Assistant yang tampil di sebelah kanan tadi, dia hanya bilang send registration to server, dia hanya bilang begitu. Nah, fungsi send registration to server ini dia tidak definisikan, artinya kita buat sendiri, kita bebas, kita mau menyimpannya dalam bentuk apa. Ya, yang penting dia hanya suggest, hanya menyarankan teman-teman untuk simpan tokennya di sebuah server, gitu ya. Teman-teman mau simpan dengan cara apa? Tergantung kebutuhan requirement aplikasi teman-teman. Ya, apakah teman-teman mau aplikasinya single device satu account, atau aplikasinya multiple device satu account, atau yang lain sebagainya. Teman-teman mau simpan dalam bentuk Firebase real-time database, teman-teman mau simpan di MySQL, teman-teman mau simpan di file, simpan di mana, terserah kan, terserah teman-teman. Pada intinya begitu. Service account didapatkan dari mana? Dari ini nih. Kalian masuk ke
setting ya di sini bahasa Indonesianya setelan project itu, kemudian masuk ke akun layanan. Ya di sini, terus buat kunci pribadi baru di situ. Nah, kemudian kalau teman-teman buat kunci pribadi baru, teman-teman akan mendownload ya yang seperti ini tadi, di rename kemudian dimasukkan ke dalam Node.js saya. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya ini topik menarik sekali. Dari tadi banyak sekali pertanyaan, kemarin diam-diam aja. Ada lagi? Atau karena diminta dosennya untuk presentasi project minggu depan? Lagi pada di rename, kamu mau rename atau enggak terserah. Yang penting kamu merefernya di sini benar. Gitu ya. Yang penting merefernya di sini benar, kan saya require./service_account.json ini kan terserah saya. Kalau namanya lain ya di sini lain. Gitu ya. Tapi pastikan kamu mudah merefernya dan nanti ingat gitu ya, ke depannya kalau code-nya dikembangkan lagi kamu ingat file yang ditaruh di sini itu apa gitu ya. Kalau namanya ditaruh sembarangan kamu akan bingung itu untuk apa. Ada lagi? Diatur ke fragment. Apakah jika ketika notifikasinya diklik, apakah masuk ke main activity atau masuk ke activity atau bisa masuk ke activity lain? Jawabannya bisa masuk ke activity lain. Tapi saya tidak bisa menjawab bisa masuk ke fragment tertentu. Ingat ya, ini dari kelas yang saya ajar, kelas kecilnya atau bukan. Fragment itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak mungkin ada fragment hidup sendiri gitu, nggak mungkin. Pasti fragment itu menempel ke activity tertentu. Gitu ya. Nah, kita bisanya mengarahkan ke activity itu, tapi kita nggak bisa mengarahkan ke kita tidak bisa mengarahkan ke fragment tertentu. Gitu ya. Kalau mau diarahkan ke fragment tertentu ya di dalam activity itu teman-teman arahkan ke fragment itu, gitu ya. Tapi kalau dari sininya hanya bisa diarahkan ke activity. By the way, saya sebenarnya nggak mau bahas ini karena kompleks ya. Ya udahlah, saya bahas. Teman-teman bisa membuat intent ke sebuah activity tertentu. Let's say karena saya cuma punya satu activity ya ini ya. Sama aja saya buat intent ke main activity, kemudian saya buat task stack builder. Stack builder sama dengan task stack builder.create this. Oke, kemudian saya stack builder add next intent with parent stack. Intentnya adalah intent. Ya ini teman-teman main sintaks saja ya. Pada intinya cuma ini loh. Intinya cuma ini. Kita cuma mau mengarahkan dia ke activity tertentu. Pada intinya begitu. Oke, lainnya ini sintaksnya ya pokoknya diikutin aja begitu. Oke, kemudian saya bisa buat sebuah pending intent sama dengan stack builder get pending intent ya, menggunakan request code-nya, let's say request code-nya 0. Oke, kemudian parameter lainnya apa? Konteks. Flag apa? Flag-nya adalah flag update current. Oke, kemudian di notification di sini saya bisa set content intent. Ya, dia terima parameter berupa pending intent. Ya, apa itu pending intent? Panjang lah pokoknya intinya. Di sini saya mengarahkan ke activity tertentu pada intinya begitu ya. Kemudian ditaruh di sini. Ya, nah mungkin dengan cara yang sama ini saya bisa copy saja ke yang atas gitu ya, supaya saya nggak perlu bikin custom message lagi dari Firebase. Ngeri saya Firebase, saya tadi barusan kena blok ya. Nyaris saja saya batal ngajarin kalian ya, gara-gara account saya kena blok. Ya, bisa ditaruh di sini sama persis gitu ya. Jadi saya bisa set content intent
pending intent gitu. Jadi dari yang panjang lebar ini pada intinya yang penting itu cuma ini. Atau kalau teman-teman mau taruh ekstra tertentu bisa ya, intent.put extra bisa. Oke. Gitu ya. Dan kita coba jalanin lagi terakhir nih ya. Jadi kalau saya kirim pesannya sekali lagi, ya dapat pesannya ketika diklik mengarah ke main activity katanya kayak begitu. Udah ya begitu. Waktunya juga mau jam 11. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita sampaikan ya. Jadi masih ada? Nanti saya share source code-nya ada di github.com/d5094 itu ya. GitHub. Kan saya selalu share di situ kan. Kalian bisa D5094. Ya. Kalian bisa lihat di situ lah pada intinya. Kalau ketinggalan ya, ini pending intent. Nah, itu sih. Udah ya? Nah, kita sampaikan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar menggunakan Firebase, ya, di mana Firebase itu bisa digunakan untuk mengirimkan notifikasi ke device apapun yang tokennya terdaftar, gitu ya. Mau device-nya itu komputer, mau device-nya itu Android, device iOS, selama tokennya terdaftar kita bisa kirim. Oke? Kalau kita dari sisi sudut pandang Android, pertama kali kita install aplikasinya kita harus mengirimkan token itu ke server. Atau setiap kali terjadi perubahan token, kita harus mengirimkan tokennya ke server menggunakan metode yang kita override dari Firebase Messaging Service tadi, metode on new token tadi. Setelah itu kita bisa mengirimkan pesan, baik pesan custom, pesan otomatis gitu ya, baik itu pesan otomatis dari server yang kita kelola sendiri karena logika program tertentu. Contoh, barang berhasil dikirim, barang dalam perjalanan, ya, nomor order Anda sekian, dan lain sebagainya. Itu pesan yang di-trigger oleh server gitu ya, teman-teman bisa taruh di dalam sebuah payload, ya, dikirimkan ke token tertentu, ya, seperti cara yang saya tunjukkan melalui code Node.js tadi. Atau teman-teman bisa menggunakan Firebase Admin Console untuk teman-teman mengirimkan broadcast notification, ya. Tentunya walaupun dibilang broadcast, tetap teman-teman bisa mengatur token-token tertentu siapa saja yang akan mendapatkan broadcast itu. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman menerima pesan, teman-teman akan masuk ke dalam metode dari service gitu ya. Kenapa ditaruh di service? Karena ini kita mau service ini tetap berjalan bahkan ketika aplikasinya tidak berjalan. Gitu ya. Jadi ditaruh di service akan masuk ke dalam metode on message receive, ya. Di mana on message receive ini kita bisa mendapatkan data yang dikirimkan pada saat push notification tersebut. Data itu bisa berupa raw payload seperti tadi, berupa map dengan key string, value string. Jadi kita harus dapatkan menggunakan key tertentu, get data, .get key tertentu, gitu ya. Atau kita bisa mendapatkannya dalam bentuk get notification kalau bentuknya memang notification. Itu. Nah, kalau sudah teman-teman mendapatkan pesan yang dikirimkan lewat push notification itu, terserah teman-teman mau melakukan apa dengan pesan tersebut, gitu ya. Dalam kasus ini saya menggunakan contoh penggunaan yang wajar, yaitu saya menampilkan notification berdasarkan push notification yang dikirimkan dari server. Gitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri kelasnya, juga sudah jam 11.
Ini kelas terakhir ya untuk kelas besar. Kalau kelas kecil minggu depan masih ketemu dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya selama 1 semester ini. Ya, semoga sukses untuk UAS-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pak, Makasih, Pak. makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.